Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2317 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Obadya pasal 1 ayat 1 sampai ayat 15. Di bawah perikop nubuat tentang Edom. Demikian firman Tuhan. Penglihatan Obadya. Beginilah firman Tuhan Allah tentang Edom. Suatu kabar telah kami dengar dari Tuhan. Seorang utusan telah disuruh ke tengah-tengah bangsa-bangsa. Bangunlah, marilah kita bangkit memeranginya. Sesungguhnya aku membuat engkau kecil di antara bangsa-bangsa. Engkau dihinakan sangat. Keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau. Ya, engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi, engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Jika malam-malam pencuri atau perampok datang kepadamu, betapa engkau dibinasakannya. Bukankah mereka akan mencuri seberapa yang diperlukannya? Jika pemetik buah anggur datang kepadamu, bukankah mereka akan meninggalkan sisa-sisa pemetikannya? Betapa kaum Esau digeledah. Betapa harta bendanya yang tersembunyi dicari-cari. Sampai ke tapal batas engkau diusir oleh semua teman sekutumu. Engkau diperdayakan, dikalahkan oleh sahabat-sahabatmu. Siapa yang makan sehidangan dengan engkau memasang jerat terhadap engkau. Tidak ada pengertian padanya. Bukankah pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan melenyapkan orang-orang bijaksana dari Edom dan pengertian dari pegunungan Esau. Juga para pahlawanmu, hai Teman, akan tertegun. Supaya semua orang di pegunungan Esau lenyap terbunuh. Karena kekerasan terhadap saudaramu Yakub, maka celah akan meliputi engkau. Dan engkau akan dilenyapkan untuk selama-lamanya. Pada waktu engkau berdiri di kejauhan, sedang orang-orang luar mengangkut kekayaan Yerusalem, dan orang-orang asing memasuki pintu gerbangnya dan membuang undi atasnya, engkau pun seperti salah seorang dari mereka itu. Janganlah memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya, dan janganlah bersuka cita atas keturunan Yehuda pada hari kebinasaannya, dan janganlah membual pada hari kesusahannya. Janganlah masuk ke pintu gerbang umatku pada hari sialnya. Bahkan janganlah memandang ringan malapetaka yang menimpanya pada hari sialnya, dan janganlah merenggut kekayaannya pada hari sialnya. Janganlah berdiri di persimpangan untuk melenyapkan orang-orangnya yang luput, dan janganlah serahkan orang-orangnya yang terlepas pada hari kesusahan. Sebab
telah dekat hari Tuhan menimpa segala bangsa. Seperti yang engkau lakukan, demikianlah akan dilakukan kepadamu. Perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri. Amin, firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur kita sudah masuk di kitab Obadja. Obadja artinya abdi atau hamba Allah. Amin. Haleluya. Obadja adalah nabi untuk Yehuda yang bernubuat tentang hukuman Allah atas Edom. Siapa Edom? Edom ini adalah keturunan Esau. Edom dikenal sebagai bangsa yang kuat dan kejam. Mereka tinggal di wilayah yang sangat subur. Kota mereka itu berada di pegunungan yang dikelilingi oleh bukit-bukit batu dan jurang yang sangat terjal. Letak geografis Edom yang subur, orang-orang yang mau menyerang Edom juga sulit karena pegunungan dan bukit-bukit yang terjal. Sehingga mereka sulit untuk dijangkau musuh, membuat Edom menjadi angkuh, menjadi sombong. Saudara perhatikan ayat 3. Ayat 3 ini berkata, keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau. Ya, engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi. Engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Ayat 4. Sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan bahwa Edom berkata, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Saudara lihat ayat 4, sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, Tuhan akan menurunkan Edom. Tuhan akan menurunkan orang-orang yang tinggi hati alias angkuh bin sombong itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa Edom itu atau keturunan Esau itu adalah saudaranya Yakub, saudaranya Israel, yang seharusnya mereka itu menolong Israel ketika musuh-musuh Israel menyerang Israel. Tapi Edom justru menertawakan. Edom justru bersukacita atas kesusahan saudaranya sendiri. Perhatikan ayat 12. Janganlah memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya, dan janganlah bersukacita atas keturunan Yehuda pada hari kebinasaannya, dan janganlah membual pada hari kesusahannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Edom melihat Israel, saudaranya sendiri, ketika mereka ada dalam kesusahan, mereka malah bersukacita. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang kita temukan itu seperti itu. Ketika kita susah, malah mereka yang bahagia, saudara. Melihat penderitaan, melihat kesusahan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan, kata firman Tuhan ini, janganlah memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya. Amin, firman Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mau mengajarkan kita, kalau ada teman kita lagi susah, lagi menderita, jangan menertawakan mereka. Karena Tuhan akan memperhitungkan ketika kita menghina, merendahkan teman kita yang sedang ada dalam kesusahan. Surga memperhatikan bagaimana perlakuan kita kepada mereka. Seperti kebenaran firman Tuhan ini, Edom menertawakan Israel, saudaranya yang sedang ada dalam kesusahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka bukan hanya menertawakan, menghina,
tapi mereka justru ikut menambah kesusahan saudaranya sendiri yang adalah keturunan Yakub. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya ingatkan, jangan menertawakan saudara kita yang sedang ada dalam kesusahan alias penderitaan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kalau kita mendapati saudara kita sedang menangis, ya menangislah. Kalau kita mendapati saudara kita tertawa, ya tertawalah. Amin. Jangan menertawakan yang lagi sedih, saudara. Atau sebaliknya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 15. Sebab telah dekat hari Tuhan menimpa segala bangsa seperti yang engkau lakukan. Demikianlah akan dilakukan kepadamu, perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan Edom kepada umat Tuhan Israel, itu akan kembali menimpa mereka. Saudara, dengar ini baik-baik. Apa yang kita lakukan, firman Tuhan ajarkan kita tabur tuai. Apa yang kita lakukan itu akan kembali kepada kita. Saudara, kalau hukum karma, sekali kita sakiti orang lain, kita juga akan disakiti. Sekali kita tampar, kita juga sekali akan ditampar, saudara. Nah, firman Tuhan mengajarkan kita tabur tuai. Apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Kita tanam satu biji mangga, dia akan bertumbuh dan menghasilkan buah mangga bukan hanya satu. Pertama belasan mangga, puluhan, ratusan, sampai ribuan buaya akan dihasilkan dari satu biji yang kita tanam. Nah, saudara dengar ini baik-baik. Satu hal yang kita lakukan, itu sama seperti kita sedang menanam biji mangga itu. Apa yang kita tabur, apa yang kita tanam akan kita tuai. Kalau yang kita tanam hal-hal yang jahat, maka dia akan menghasilkan berjuta-juta kejahatan dalam dirimu. Makanya saudara, tanamlah kebaikan. Amin. Jangan menanam benih yang jahat. Karena yang akan menuai itu tidak lain, tidak bukan adalah saudara sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat apa yang Edom lakukan itu ditimpakan kepada mereka sendiri. Ini membuktikan bahwa Allah tidak tinggal diam ketika umat Tuhan dihina, ditertawakan, direndahkan, diperlakukan tidak adil, dianiaya. Saudara dengar ini baik-baik. Tuhan tidak tinggal diam. Amin. Apa yang mereka lakukan kepada umat Tuhan itu akan menimpa orang-orang itu sendiri. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, Allah tidak menutup mata ketika umatnya dianiaya, dihina, ditertawakan, diperlakukan tidak adil. Allah tidak menutup mata. Tuhan pasti akan membalaskan semua perbuatan musuh-musuh umatnya dan akan menimpakan semua perbuatan jahat mereka ke atas kepala musuh-musuh umatnya itu sendiri. Saudara, dengar firman Tuhan ini. Jangan menindas umat Tuhan, apalagi hamba Tuhan. Karena ukuran yang saudara pakai akan diukurkan kepadamu. Amin. Saudara, kita belajar tentang Haman. Ketika dia merencanakan kejahatan kepada Mordekai, paman dari Esther, dia merencanakan untuk menyulahkan Mordekai karena Mordekai tidak menghormati Haman. Saudara perhatikan, rencana Haman untuk menyulahkan Mordekai. Tapi apa yang terjadi, saudara? Terbalik, saudara. Amin. Rencana jahat dari Haman justru itu ditimpakan kepada Haman sendiri. Haman
yang mati di tiang sulai yang dia buat sendiri untuk Mordekai. Dia sendiri yang dihukum di tiang sulai itu. Bapak Ibu dengar ini baik-baik. Jangan berbuat jahat. Jangan menindas umat Tuhan. Karena apa yang kita lakukan itu akan kembali kepada kita. Makanya saudara, berbuatlah kebaikan. Supaya apa saudara? Supaya orang balas dengan kebaikan. Kita menikmati semua kebaikan Tuhan karena kita hidup berbuat baik. Bukan hanya kepada orang-orang baik, bahkan kepada musuh-musuh kita. Kita perlakukan dengan baik. Amin. Haleluya. Dari firman Tuhan ini kita belajar saudara. Yang pertama, jangan sombong. Edom sombong karena mereka merasa, wah mereka ada di tempat tinggal yang strategis. Musuh-musuh mereka sulit untuk menyerang mereka. Dan mereka merasa hebat. Mereka kemudian menjadi sombong. Sehingga Tuhan bertindak. Tuhan benci kepada orang-orang sombong. Amin. Jangan pernah sombong saudara. Karena kalau saudara sombong, saudara akan direndahkan. Sudah perhatikan firman Tuhan tadi kan, walaupun kau berada di langit, Tuhan akan menurunkan. Orang-orang sombong pasti akan jatuh. Jangan pernah sombong. Hiduplah rendah supaya Tuhan angkat tinggi kita. Tapi kalau kita sombong, kita meninggikan diri kita, maka kita akan hancur. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah sombong. Mungkin saudara memang betul hebat, tapi tetaplah rendah hati. Amin. Haleluya. Yang kedua dari firman Tuhan ini kita belajar. Bantulah saudaramu yang sedang ada dalam kesusahan. Jangan menutup mata saudara. Kita ini kan hidup dalam kasih Kristus. Orang yang ada Yesus dalam dirinya pasti murah hati. Amin. Pasti suka menolong, suka membantu. Bapak Ibu Saudara dengar ini baik-baik. Ketika ada saudara kita sedang ada dalam kesusahan, bantulah mereka. Kalau saudara tidak punya materi saudara untuk membantu mereka, minimal saudara datang doakan mereka. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, bantulah saudaramu. Kalau saudara tidak bisa membantu mereka secara finansial, saudara kuatkan mereka. Itu sudah sangat membantu ketika saudara memberikan kata-kata kekuatan, kata-kata penghiburan dari firman Tuhan. Itu sudah memberikan satu penguatan kepada mereka ketika mereka ada dalam kesusahan. Amin. Jangan menutup mata. Satu hari nanti kita susah saudara, tidak ada yang menolong. Jadi kalau saudara menolong, membantu orang yang lemah, firman Tuhan mengajarkan kita. Saudara sedang memiutangi Tuhan. Tuhan berhutang kepada saudara ketika saudara berbuat baik kepada orang-orang yang membutuhkan. Tuhan berhutang kepada saudara. Di saat saudara susah, Tuhan akan bayar hutang Tuhan. Di saat saudara susah, ada saja yang datang menolong saudara. Amin. Saudara pernah mengalami itu? Amin. Haleluya. Saya percaya saudara, ketika kita berbuat baik, kebaikan itu akan kembali kepada kita. Amin. Haleluya. Jadi jangan pernah menutup mata ketika melihat teman-teman atau saudara keluarga kita yang sedang dalam kesusahan. Bantu mereka. Amin. Yang ketiga saudara, ada waktunya Tuhan membela umatnya. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah berkata Tuhan gak adil, kenapa Tuhan menutup mata, kenapa Tuhan tidak tolong saya dan sebagainya. Saya mau bilang saudara, ada waktu Tuhan. Amin. Kenapa Tuhan tidak langsung menghukum musuh-musuh Israel? Tuhan memberi mereka kesempatan untuk bertobat. Tapi kalau mereka tidak menggunakan kesempatan itu untuk bertobat, baru datanglah hukuman Tuhan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara, ada waktu Tuhan membela umat Tuhan yang sedang tertindas, yang sedang ada dalam kesusahan. Mereka ditolak, diusir, dianiaya karena iman kepada Tuhan Yesus.
saya mau katakan saudara, ada waktu Tuhan untuk menolong mereka, untuk mengangkat mereka. Ada waktu Tuhan untuk memulihkan dan memberkati mereka. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar, jangan sombong. Yang kedua, bantulah orang yang sedang dalam kesusahan. Yang ketiga, ada waktu Tuhan menolong umat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah berbicara kepada kami semua. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang sedang berduka. Dan hamba berdoa biarlah berkat Tuhan tercurah memenuhi semua pendengar dimanapun mereka berada. Semua diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Pekanbaru, Riau. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.